belum pernah lihat buah apel. Sekali lagi saya tantang. Berapa banyak kita sudah melihat buah apel dengan segala modelnya? Baru segitu. Yang lainnya biasanya makan buah apa? Ya mungkin jemaat harus sediakan di Natal. Oh biasanya duren. Oh, berapa banyak Bapak Ibu lihat buah duren? Oh sedikit juga orang Sumatera yang pasti akan selalu tahu. Tapi jika pertanyaan kedua saya tanyakan, berapa banyak kita tahu pohon apel? Ada sebagian yang tahu karena yang pernah ke Malang. Tapi saya tahu pohon apel itu setelah saya lewat kuliah. Karena di daerah saya tidak ada pohon apel. Kalau pohon nanas banyak. Tapi orang bule bingung sama nanas. Orang bule berabad-abad berkata, buah nanas itu berasal dari pohon yang mirip apple. Rasanya seperti pinus. Makanya digabung jadi pineapple. Orang bule ini aneh. Mengapa mereka salah mendefinisikan buah nanas? Mereka menyebutnya pineapple. Karena mereka tidak pernah lihat pohonnya. Ketika mereka lihat pohonnya, barulah mereka sadar kenapa buah nanas itu bersisik. Karena memang pohonnya mirip-mirip seperti itu. Jadi, seringkali kita mudah mengenali seseorang dari buahnya, bukan dari orangnya. Siapapun orang itu, kita akan mengenali dia dari buahnya. Buah bicara apa Bapak Ibu? Buah bicara karakter. Buah bicara apa? Buah bicara tentang isi kepala atau mindset kita yang kemudian diekspresikan oleh perkataan kita, perlakuan kita, atau lebih dikenal dengan perilaku kita. Bahkan buah dikenal dari kebiasaan kita. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Makanya firman Tuhan hari ini Matius 7 ayat 20. Jadi dari buahnya lah katanya. Ya, dari buahnya lah kamu, kita, saya mengenal mereka. Pertanyaan, siapa saya? Siapa mereka? Siapa kamu? Siapa mereka? Di ayat ini. Kamu bicara tentang murid-murid. Bicara kita, orang-orang Kristen. Tetapi mereka adalah sekelompok dari yang lain. Kita akan memahami ayat ini dari kata mereka. Kalau kita baca dari ayat backgroundnya, ayat latar belakangnya, ayat 15. Yuk kita buka sama-sama. Firman Tuhan katakan di perikop yang sama atau di pasal yang sama di Matius 7 di ayat 16 supaya kita dapat gambaran yang real, gambaran yang nyata, gambaran yang fakta. Siapa sih mereka yang bisa kita kenal dari buahnya? Firman Tuhan katakan di ayat 15, waspadalah, waspadalah, waspadalah. Itu biasanya Bang Napi yang bilang dalam TV RCTI masa lalu. Rangkaian cerita terpotong iklan. RCTI. Waspadalah terhadap apa? Nabi-nabi, nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Bagaimana cara menilai mereka? Apakah mereka domba berbulu serigala? Apakah dia seorang domba yang sejati? Ayat berikutnya mengajarkan kita untuk mengenalinya, yaitu dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Apakah mereka serigala berbulu domba atau atau domba yang sejati? Coba semuanya mengembik hari ini. Tampak sama, semuanya domba. Tapi firman Tuhan katakan, waspadalah, waspadalah. Nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya
Mereka adalah serigala. Lihat gambarnya. Di tengah domba ada yang tersenyum sinis dengan tatapan tajam. Siapakah dia? Tampak sama. Serupa, tapi sebenarnya nggak sama. Dialah serigala-serigala. Bapak Ibu Saudara kasih, saya ajak seperti kita sedang TK. Apakah mudah kita membedakan domba dan serigala? Mudah atau tidak? Dokter hewan? Mudah sekali, fisiknya berbeda. Satunya gemoy dan keribo. Yang satunya bisa gagah dan langsing. Mulutnya juga beda. Serigala berhidung mancung. Mempunyai penciuman yang sangat tajam. Tapi si domba tanpa oon. Agak bego-bego dikit kelihatannya. Tapi sesungguhnya cerdas. Jadi sesuatu yang berbeda secara fisik. Atau secara fisiologi pun bisa. Ya, secara fisik kita akan mudah sekali membedakan mana serigala di tengah kawanan ini. Andaikan saja ada serigala dan ada domba, maka dengan sangat mudah untuk kita bisa bedakan mana kawanan domba, mana kawanan serigala. Tapi persoalannya, serigalanya jadi intel. Kalau serigala masuk dalam kawanan domba, menjadi dirinya sendiri, apa yang akan terjadi? Seluruh kawanan domba akan lari, meninggalkan serigala. Tapi serigala tahu betul karakternya si domba. Karena domba suka berkomunitas. Kiri kanan, suka berkomunitas, domba. Suka Lone Ranger, tahu nggak Lone Ranger? Kemana-mana sendiri. Bilang, suka berkomunitas? Katakan kiri kanannya. Suka berkomunitas? Terakhir komsel kapan? Bilang. Oh, tahun lalu, serigala. Tentu nggak begitu amat ya Pak Rudi. Kiki tersenyum, karena mungkin terdakwa. Nggak apa-apa Ki, tahun depan masih ada kesempatan. Jika umur panjang. Karena saya tidak tahu umurnya. Ya, yuk bilang kiri kanan yang suka berkomunitas. Jawab dengan jujur. Aduh Pak, udah lama. Berarti agak-agak mirip serigala. Saya mau katakan, serigala yang jenis yang saya bahas, ini juga memaksa dirinya untuk berkomunitas. Karena kalau dia tampak sendiri, maka orang akan tahu dia adalah serigala. Maka serigala ini kemudian menyerupai atau menyamai domba. Bertingkah laku yang sama dengan domba, tinggal dalam kawanan domba, makan pun terpasar rumput seperti domba, dan berusaha mengembik walaupun suaranya false. Kalau domba suka berkerumun, dia pun berkerumun. Walaupun sebenarnya dalam dirinya gerah dia. Karena serigala tidak hidup demikian. Tapi firman Tuhan katakan, ada sebuah fakta yang harus kita ingat. Fakta ini menjadi sekaligus peringatan bagi kita bahwa di tengah dunia ini, di tengah mungkin gereja, ada yang namanya kepalsuan. Bilang kiri kanan, kepalsuan. Bukan gigi palsu ya. Saya tahu kepalsuan telah melanda dunia. Datang aja ke Glodok. Hermes KW3 150.000. Aslinya minimal 200 juta. Polo yang gambar orang yang naik kuda di Tanah Abang 103. Pilih warna lagi, putih, biru, kuning. Ibadah 1, ibadah 2, ibadah 3. Aslinya 1 jutaan. Belum lagi yang gambarnya krokodil. Krokodil itu ada 2.
Ada yang menghadap kiri dan ada yang menghadap kanan. Itu mahal. Ada Adidas, tapi jangan salah, di Tanah Abang ada Abibas. Ada juga Abidas. Ada Nike, ada juga Keni. Ya ilah. Ada Sanyo, ada juga Sankyo. Tampak sama. Dan dunia sedang dalam penipuan. Saya mau katakan penipuannya bukan itu. Tapi penipuan di dalam komunitas. Ya, amin. Penipuan ini sudah diingatkan Tuhan bahwa akan ada penyesat di akhir zaman. Matius 24 menjelaskan itu. Akan ada keturunan ular beludak. Gelar yang disematkan oleh Yesus kepada orang Saduki dan orang Farisi. Karena kehidupan mereka tidak sesuai dengan kebenaran. Apa yang mereka ucapkan, tidak mereka lakukan. Atau dalam bahasa Sundanya, munafik. Apa itu munafik? Apa yang kita tahu, ya tidak kita kerjakan. Atau kita lakukan. Kita tampak seperti orang alim, tetapi sesungguhnya kita adalah mayat yang terkubur. Bahkan di Matius 23, saya lupa ayat berapa. Waspadalah kepada orang-orang Farisi. Bahkan celakalah. Matius 23 itu mengatakan, orang-orang Farisi engkau seperti kuburan yang ditampak luar, dicat dengan begitu indah, dengan keramik yang indah impor dari Itali. Gambar Tuhan Yesus lagi. Tapi sesungguhnya di dalamnya adalah tulang belulang. Itulah gambaran daripada Yesus. Bahkan bukan hanya Yesus, Yohanes di Matius pasal 3 ayat 7 mengatakan bahwa, hei keturunan ular beludak. Mengapa dikatakan sebagai keturunan ular beludak? Firman Tuhan katakan, ada fakta yang mengejutkan. Alkitab mengajarkan, orang-orang jenis ini, kelompok ini, golongan ini adalah orang-orang yang munafik. Dan kemunafikan itu sedang juga terjadi di hari ini. Amit-amit atas gereja kita. Karena muncul bukan hanya nabi-nabi palsu, tapi juga gembala-gembala palsu. Tapi muncul juga guru-guru palsu. Dan KKPA palsu. Yang mereka sama miripnya yang seperti digambarkan oleh Matius pasal 3 ayat 7. Matius pasal 12 ayat 34, 38. Mereka hanyalah kaum agamawi yang tampak luar saja yang baik, tetapi sesungguhnya di dalamnya hancur, yang tampak hanya melakukan aktivitas rohani, tetapi sungguh-sungguhnya kosong. Orang yang bicara tentang Yesus, serigala juga tahu Bapak Ibu Saudara, kalau dia bicara tidak seperti domba, maka dia akan ditolak. Maka serigala pun akan fasih bicara seperti domba. Bicarakan apa? Kalau domba bicara Kristus, serigala pun bicara Kristus. Kalau domba bicara firman Tuhan, serigala pun akan bicara firman Tuhan. Kalau domba suka komsel, serigala pun akan suka komsel. Kalau serigala aja suka komsel, nah kita siapa kalau nggak suka komsel? Itu khotbah berikut. Giliran Bang Mangatas dan Bang Freddy, itu lebih sulit. Jadi, saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini banyak penyusup. Penyusup ini sudah sulit dibedakan dengan yang ada komunitas di rumah kita. Karena sesungguhnya mereka berpikir, bertingkah laku, berkebiasaan, berkata-kata yang mirip dengan kita. Ada amin? Sangat mudah membedakan kalau orang tiba-tiba sini maki-maki, atau kemudian tukang fitnah, atau kemudian pembuli, atau kemudian tukang kawin, katakan begitu. Ya, dan itu ketinggalan. Kita gampang untuk membedakannya. Setuju atau tidak? Kalau dia tapi tampak seperti kita,
dengar khotbah begitu khusyuk. Orang haleluya, dia haleluya, tetapi sesungguhnya halelupa. Dia datang ibadah, dia melakukan aktivitas rohani. Maka sukar bagi kita untuk menentukan atau mengenali siapa mereka. Tapi firman Tuhan katakan, ada cara untuk mengenali mereka-mereka ini. Serigala akan selalu berusaha untuk tampak mirip. Ingat kata-kata saya, berusaha tampak mirip. Serigala akan berusaha tampak mirip dengan kita. Dia berusaha untuk karakternya mirip dengan kita. Dia berusaha dengan kekuatannya untuk menjadi Kristen. Apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Sesuatu yang berasal dari kekuatan. Sesuatu yang bukan didrive oleh kekuatan di dalam dirinya. Karena perubahan perilaku, perubahan sikap mereka dari serigala-serigala ini cuman punya tujuan satu. Yohanes 10 ayat 10 bagian A-nya. Pencuri atau penipu datang hanya untuk membunuh. Mereka tidak bermaksud untuk terjadi perubahan karakter. Mereka tidak bermaksud untuk mengalami pertumbuhan karakter serupa Kristus. Mereka tidak ingin mempelajari Kristus, salibnya, dan penyangkalan diri. Kalaupun mereka lakukan itu hanya tampak luar, alias bilang kiri kanannya, demi konten. Yuk, cilakalah jemaat hari ini. Kalau engkau berperilaku Kristus, karena demi konten. Karena bisa jadi engkau sudah ada di pinggir jurang. Nyerempet dengan manusia yang serupa dengan serigala. Karena tujuannya cuma satu. Dia cuma menipu, memakan engkau. Makanya di dalam komunitas matanya penuh dengan kecurigaan. Mana daging yang paling lezat yang aku ketelan. Hati-hati inang. Apalagi yang Pak Rudi Langitan ini. Agak tambun dia. Banyak lemak lagi. Wah, bukan hanya Tuhan yang suka lemak. Saya juga suka lemak. Yang kurus-kurus. Saya ngelihat, Mel, aku ngelihat ini bukan kamu kurus ya. Karena pas aja ya. Ini terlalu banyak tulang nih. Cari yang banyak daging. Mereka terus mengincarnya. Jadi saya mau katakan, tampak luar secara kuantitas kita tidak bisa mengenali. Karena secara konten sama. Mereka kelihatan kudus. Bahkan over kudusnya. Kalau menyembah seakan terbang ke langit. Bahkan yang luar biasa lagi. Yuk kita buka lagi di Matius 7 ayat 21-22. Bahkan mereka-mereka ini ya. Sulit kita kenali. Karena tampak rohani. Tampak penuh dengan roh. Tampak sangat intim dengan Tuhan. Ayat 21 menegaskan, mengingatkan sebuah fakta bagi kita gereja. Bahwa bukan setiap orang yang berseru kepada aku. Berapa banyak kita berseru? Semuanya. Tuhan akan masuk ke dalam surga. Jangan ada jaminan sekali aku setiap hari berseru pada Tuhan. Dan aku katakan aku akan pasti masuk surga. Kata malaikat, jangan senang dulu. Tunggu dulu. Karena ada orang berseru-seru Tuhan. Rasanya dialah makhluk yang paling intim dengan Tuhan. Tangan kanannya Tuhan. Bahkan tahu seisi surga. Hari ini Tuhan sedang ngapain? Sedang berpikir apa? Nubuatnya selalu dari Tuhan. Tapi itu baik. Tapi jika buahmu adalah buah yang busuk, engkau adalah sebuah gong yang cuma nyaring bunyinya. Saya mau katakan itu. Engkau boleh berdoa kelihatan engkau seperti seorang pendoa yang dahsyat. Menggoncangkan bukan hanya gereja.
Tapi jangan terlalu kuat-kuat ya goncangannya. Karena IMB belum selesai. Bahkan kita katakan, aku sanggup saudara goncangkan sorga. Dia juga melakukan hal-hal yang penuh roh. Yang bagi kita orang karismatik kelihatan wow dan wah. Ingat Bapak Ibu Saudara, tidak selalu itu indikatornya. Bicaranya luar biasa. Dia menubuat. Oh, Ican. 2029, 2029, 2 tambah 9, 11. Tahun 11 bagi kamu, yaitu 1 dapat 1, dapat jodoh. Langsung cocokologi. Matius harus 11. Pasalnya 11, ayatnya 11. Dicari. Mereka akan bernubuat. Bahkan bukan hanya bernubuat, Bapak Ibu Saudara. Mereka akan melakukan apa aja? Mereka melakukan mujizat. Demi siapa? Bukan nama mereka. Demi Yesus. Dan saya cuma ingatkan kepada kita. Bagi sebagian jemaat, tidak banyak. Segelintir jemaat. Yang fokus imannya, catat. Fokus imannya hanya kepada hal-hal yang spektakuler rohani. Yang fokus imannya hanya pada kesembuhan. Yang fokus imannya cuma ingin kekayaan. Yang fokus imannya cuma keinginan-keinginan duniawi. Akan terpikat dengan mereka. Karena isi khotbahnya cuma satu. Bagaimana aku bisa sukses? Bagaimana aku bisa kaya? Bagaimana aku bisa diberkati, dibungkus sedemikian rupa? Bagaimana aku bisa mengalami pertumbuhan yang dahsyat, tapi tidak hanya segi dari kuantitas, tidak kualitas. Bagaimana aku bisa disembuhkan? Jadi jika Bapak Ibu hari ini menaruh iman kita hanya sampai pada kesembuhan, mujizat, maka cepat atau lambat engkau akan terpikat, engkau akan terseret oleh orang-orang golongan ini. Karena mereka di zaman digital ini operasinya bukan di gereja saja, di YouTube, di media, sosial media lain. Kita terpukau dengan mereka. Saya bukan berkata yang banyak hamba Tuhan besar itu, bukan. Tapi kita harus punya sebuah sebuah feeling, perasaan. Dan satu hal yang paling penting, Bapak Ibu Saudara, saya bukan anti dengar pengkhotbah hebat. Saya tidak anti, saya pendengarnya. Tapi hal yang kedua yang harus kita ingat, yuk kenali orang itu. Karena jika kita tidak mengenali orang itu, siapa tahu orang itu yang dibuatkan tadi. Mereka melakukan hal yang dahsyat, luar biasa. Tapi sebenarnya kita tidak mengenalinya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, dalam kekristenan kita di gereja kita, tinggallah bersama pemimpin. Dan pemimpin terus tinggal bersama-sama kita. Supaya kita mengenali siapa dirinya. Siapa dia di rumah. Siapa dia di kantor. Minimal kita bergaul pikirannya. Saya tidak anti dengan konsumsi lewat YouTube. Karena itu menambah banyak hal. Tapi tolong. Jauh lebih taruh percayaan kan orang-orang yang di sekitar kita. Karena kita kenal siapa mereka. Ada amin? Karena mereka biasanya buah yang mereka indikasi atau indikator dari buah yang dihasilkan. Mereka selalu, orang-orang yang seperti serigala ini, selalu melihat dari kuantitas, bukan kualitas. Gereja yang besar, gedungnya yang besar, jemaat yang ribuan, alat musik yang lengkap. Tidak salah dengan itu Bapak Ibu. Tapi ketika indikator berbuah, sebuah komunitas adalah gedung yang tinggi, entertainment yang baik, gak kalah dengan acaranya Indonesian Idol, layar yang gede, sementara kita terimalah kenyataan.
layar yang segini. Saya setuju dengan itu. Tetapi kalau indikator kita, hal-hal yang fisik, yang bersifat kuantitatif, hati-hati, kita akan sedikit mulai terpikat. Jangan lihat kibasan rambut si pengkhotbahnya. Jangan lihat tas Hermes yang dia angkat. Jangan lihat jam Rolex-nya. Bisa juga itu jam Rolex palsu. Jangan lihat sepatunya yang setiap khotbah ganti. Jangan. Apa yang harus kita lihat Bapak Ibu Saudara? Firman Tuhan katakan tadi, Matius 7 ayat 20. Apa yang harus kita ingat? Kita harus tahu ada buah yang tetap atau tidak yang dihasilkan. Untuk kita mengetahui buah itu tetap selama. Kalau buah itu tetap, hari ini ya berbuah pada musimnya, hari kemarin besok berbuah pada musimnya, besok berbuah pada musimnya, besok berbuah pada musimnya. Kenapa saya selalu katakan berbuah pada musimnya atau berbuah tepat pada waktunya? Karena buah yang berbuah tidak tepat waktunya, biasanya kita panen nggak enak. Setuju nggak? Coba buah mangga kita panen sebelum matang, mengkel. Enaknya dirujak sih. Atau kemudian kelewat, jadi menyek dan busuk. Kita bisa melihat itu semua berbuah tetap. Karena kita tinggal bersamanya. Jadi kalau hari ini, mungkin Bu Sarah, mungkin ada Bu Sarah. Khotbahnya tidak sekeren ada pendeta cewek yang lain. Ingat, kita bisa lihat buah tetapnya. Kenapa? Kita bisa datang ke rumahnya. Kita bisa lihat dia setiap hari. Kalau yang di TV, ketemu, siapa lo? Mungkin Pak Rudi juga. Banyak pengkhotbah yang lebih hebat dari saya. Tapi mari ayo tinggal di rumah. Untuk kita melihat buah yang tetap. Firman Tuhan kata di Yohanes 15 ayat 16. Tidak ada di slide, Chan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buah itu tetap. Buahnya tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya. Kenapa kita harus berbuah dan tetap? Supaya melalui buah itulah orang mengenal siapa kita. Ada amin? Apakah kita pohon yang asam? Karena buah yang baik pasti akan dihasilkan dari pohon yang baik. Matius 7 itu. Dan buah yang tidak baik, masa sih dihasilkan dari pohon yang baik? Makanya Yesus menegur orang-orang Farisi di Matius 23. Mana mungkin ayat 3 itu. Ayat 1, 2, 3. Mana mungkin dari perkataanmu yang manis-manis itu. Ya, curiga dia. Kalau hatimu manis, karena Tuhan melihat hati mereka. Orang Farisi terima pengajarannya. Yesus katakan gitu, Matius 23 ayat 3. Terima pengajarannya, tapi jangan lihat perbuatannya. Karena mereka tidak melakukan apa yang mereka katakan. Yesus mengajarkan kita. Coba aja lihat di Matius 3. Boleh. Kita percaya sama orang Farisi. Yes. Perkataannya baik. Persoalannya apa? Perbuatan. Nah, karena waktu ini tinggal 10 menit. Pak Rudi, bagaimana kita cara mengenalinya? Mana serigala? Mana domba? Mana domba yang sejati? Mana serigala yang menyamar seperti domba? Ada 3 indikator. Tapi sebelum kita indikator, untuk kita tahu sesuatu itu asli atau palsu, ini bukan ijazah ya. Bukan ya. Untuk kita mengetahui itu asli atau palsu, maka yang paling penting untuk mengenali itu palsu atau asli, kita harus tahu yang aslinya. Ada amin? Jadi untuk mengenali mereka, apakah mereka pengikut Kristus atau murid-murid Kristus, kita nggak bisa gunakan logika kita.
Nggak bisa gunakan mata fisik kita. Karena dia tampak sama. Tidak berbeda. Tapi kita harus melihat dari sisi Tuhan. Kebenaran firman Tuhan. Yang seperti dilakukan di Kisah pasal 17 itu. Kisah Rasul pasal 17 kalau tidak salah. Kehidupan jemaat Berea. Apa yang dilakukan oleh jemaat Berea? Kehidupan mereka cuma mau membaca, merenungi, dan menyelidiki firman yang hidup. Jadi dalam komunitas mereka, bukan kesembuhan, itu bonus. Bukan yang lain, itu bonus. Tapi hidup dalam pengenalan akan Kristus. Karena pengenalan akan Kristus akan memastikan kita tahu membedakan mana yang palsu, mana yang asli. Mana yang serigala yang menyamar, mana domba yang sejati. Domba sejati menggambarkan murid Kristus. Jadi ada 3 aspek. Langsung 3 aspek kesimpulan. Jadi Bapak Ibu untuk menilai saya, menilai diri kita, menilai sesama. Tapi jangan terlalu menghakimi ya menilainya. Ya. Ada 3 indikator. Yang pertama adalah aspek buah yang dilihat. Karena dari buah lah kita mengenalinya. Pertama adalah aspek dari buah karakter yang dihasilkan. Jadi jangan dari ngomongin buah roh. Semua orang pinter ngomongin sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, penguasaan diri dan lain-lain. Itu mah gampang. Tapi hidup di dalam buah roh. Itulah aspek yang harus kita lihat. Ada nggak buah-buah yang dihasilkan? Karena banyak orang tahu kasih, setuju? Tapi banyak orang tidak tahu melakukan. Sehingga mereka saya katakan sebagai seorang yang teoritis. Dan inilah orang-orang Farisi. Teoritis. Tahu kasih, tapi tidak pernah bisa memberi. Tetapi ada juga orang tidak tahu kasih. Tidak tahu loh. Tapi hidupnya memberi. Dia melakukannya. Ini orang-orang yang transaksional namanya. Bisa saja dia tidak Kristen. Dia memberi. Tapi ingat, orang ini akan ada 2 indikatornya. Satu transaksional, yang kedua adalah hidden agenda. Atau punya agenda-agenda tertentu. Gua beri ini, dia kayak pancing. Gua beri ikan teri, dapatnya tongkol. Tapi ada juga orang yang tidak tahu kasih. Tapi juga tidak pernah mempraktikkan kasih itu. Inilah orang yang harus kita jangkau. Karena mereka adalah unreached people. Jadi kita tahu kasihnya. Kita juga tahu mempraktikkannya. Ada amin Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah kita harus tahu. Ada buah-buah roh. Ya. Kemudian bagaimana cara kita hidup. Kita bisa nilai. Kita lihat buah-buahnya, perilaku hidupnya, refleksinya kebenaran firman Tuhan. Saya tahu beberapa kita sedang berjuang, saya pun terus berjuang untuk serupa dan segambar dengan Kristus. Tapi kita lihat bagaimana dia berjuang, itu yang paling penting. Untuk kita bisa menilai, itu buah perjuangan. Yang kedua adalah kita lihat aspek isi pengajarannya. Kalau pengajaran saya harinya tampak manis, gunakan ayat Alkitab. Tapi isinya tidak pernah Yesus saya ceritakan. Tanda tanya besar. Saya ini domba sejati atau serigala berburu domba. Karena serigala berburu domba, dalam hidupnya dia tidak Christ center. Dia berpusat pada dirinya. Cuannya berapa? Makanya dia selalu berpikir kuantitas. Berapa jemaatnya? Karena bicara keuntungan yang ditarik. Bukan juga saya ngomong ini karena curhat jemaat kita sedikit. Ya, enggak juga. Tapi kita adalah hamba-hambanya Tuhan. Dan kami bukanlah hamba profesional yang harus dibayar.
Karena Kristus yang harusnya makin besar. Dan aku semakin berkurang. Next lagi Kang Ican. 3 menit lagi kan? Belum Kang Ican. Tadi udah dibahas ini. Back lagi Bang Ican. Nah, aspek pengajaran kita apakah berfokus pada salib? Kalau hari ini gereja kita tidak berfokus pada salib, yuk sama-sama kita balik kepada pengajaran yang benar. Kalau hari ini yang kita ceritakan hanya cuman kesembuhan, cuman berkat-berkat kekayaan, cuman itu, maka atau cuman hiburan, menghibur yang letih lesu, ya itu firman Tuhan juga. Tapi tidak ada Kristus di belakangnya. Maka yuk kita sama-sama kembali kepada esensi kekristenan. Karena banyak kekristenan sekarang itu cuman terlihat luarnya Kristen. Tapi dalamnya esensinya tidak Kristen. Karena tidak bicara tentang Kristus. Tidak bicara tentang Injil. Dan kalau kita hari ini, isi kebenaran kita tidak menyangkal Kristus. Maka sesungguhnya kita bukanlah Injili. Karena ikut Kristus salah satunya adalah menyangkal Yesus. Menyangkal diri. Menyangkal diri ikut Yesus. Amin. Tapi kalau hari ini saya cuma ngomong doang menyangkal diri mengikut Yesus. Tapi setiap hari saya tidak pernah menyangkal. Akan hidup saya semau-mau gue, seenak-enak saya aja, atau seenak udel saya. Maka sesungguhnya kekristenan saya dipertanyakan. Gitu ya Bapak Ibu Saudara. Jadi yang pertama apa? Aspek buah karakternya. Lihat refleksi dari buah-buah rohnya. Yang kedua adalah aspek pengajarannya kita. Apa yang kita pelajari? Apa yang keluar dari mulut kita? Apa filosofi yang kita anut? Apa nilai-nilai yang kita miliki yang dibuahi dari pengajaran-pengajaran kita? Apa mindset atau pola pikir kita yang dibuahi oleh kebenaran? Yang terakhir, kita tahu buah bicara dampak. Apa dampak yang kita berikan? Sejauh mana kedewasaan kita merespon pohon yang manis atau buah yang manis itu kadang-kadang kalau zaman dulu di rumah saya itu banyak pohon kueni di Kepulauan Riau Bapak Ibu. Padahal keluarga kami itu membolehkan siapapun apabila buah itu jatuh mengambilnya. Tidak ada yang melarang, itu halaman kami yang begitu luas. Karena kami tinggal di komplek, ada 5 pohon kueni yang selalu berbuah pada musimnya. Berkat doa dari papa mama saya. Dan kami selalu berkata, siapapun boleh mengambilnya. Tapi seringkali sesuatu yang manis, kan itu manis. Ingat, buah yang manis itu berpotensi untuk dilempar. Bapak Ibu yang manis kayak gini nih, berpotensi untuk dilempar. Jadi Mbak Uli yang manis ini sudah 0 cepet amat Chan. Pasti lempar. Tapi pohon kueni yang manis ini ketika dia lempar, dia balas melempar. Kemudian dia bilang pada pohon, dia ngadu. Pohon, lemparin lagi pakai buah tapi kasih buah yang busuk. Buah mangga atau kueni yang manis ketika dia lempar dan dia jatuh, dia tetap manis kan? Dan tidak jadi busuk, bahkan pahit. Demikianlah kekristenan kita. Responding kita. Respon. Mungkin kau dilempar, dihina dan segala macam. Tapi yuk, lihat dari buah apa terakhir? Dampak dari kita. Dari 3 untuk kita mengenalinya. Gampang kan? Dari buahnya lah kita mengenal pohonnya atau mengenal mereka. Pertama apa? Aspek apa? Aspek buah karakter. Yang kedua, aspek isi pengajarannya. Yang ketiga, aspek dampak. 3 hal ini kita akan pelajari terus-menerus. Saudara siap? Jangan lupa saat teduh besok.